Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom recovery di Samsung Galaxy S21 Ultra Anda. Oke, seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan custom recovery pada dasarnya adalah mode recovery yang tidak resmi, tetapi memiliki beberapa fitur tambahan, beberapa fitur berbeda dibandingkan dengan yang biasa. Yang standar biasanya tidak memiliki banyak fitur, tetapi yang custom memungkinkan Anda, misalnya, menginstal ROM custom, mengaktifkan ADB, sideload, dan melakukan banyak hal yang biasanya tidak mungkin dilakukan dengan ponsel Anda. Jadi mari kita mulai dari situ. Dan pertama-tama kita perlu membuka bootloader ponsel kita. Sejauh ini ponsel kita perlu diatur. Perangkat tersebut harus berfungsi dan Anda harus terhubung ke Wi-Fi. Jadi saya akan segera terhubung ke Wi-Fi manapun, karena tanpa jaringan, Anda tidak akan dapat membuka bootloader. Mari kita buka pengaturan. Buka tentang ponsel, lalu buka informasi perangkat lunak. Sekarang ketuk nomor build sebanyak 7 kali dan klik OK. Jika diminta memasukkan kode layar, jika Anda memilikinya, masukkan juga kode layar tersebut. Kembali. Selain itu akan ada baiknya juga untuk memeriksa nama modal Anda. Dalam kasus saya, dan mungkin juga dalam kasus Anda, saya rasa begitu. Namun jika dalam kasus Anda, nama model Anda berbeda dengan milik saya, seharusnya SMG 998B. Jika modelnya SMG 998B itu bagus, jika tidak, maka Anda harus mencari file yang berbeda sendiri. Karena di deskripsi di bawah ini ada tautan custom recovery yang sangat penting, tapi itu hanya untuk model perangkat yang persis sama, yaitu G998B ini saja. Tapi tentu saja, meskipun Anda punya 998 miliar, Anda tetap bisa mendapatkan yang lain dari internet. Karena ada begitu banyak di luar sana. Saya akan menginstal TWRP, tapi tentu saja Anda tetap bisa mengikuti video ini untuk menginstalnya di model lain atau mode recovery yang berbeda. Mari kita masuk ke opsi pengembang dan sekarang ke OEM Unlocking. Dalam kasus saya, fitur tersebut sudah diaktifkan dan berwarna abu-abu, tetapi dalam kasus Anda, jika bootloader Anda terkunci, Anda harus mengaktifkan OEM Unlocking. Dan Anda tidak akan melihat opsi membuka kunci OEM dalam daftar jika Anda tidak memiliki koneksi Wi-Fi. Di mana silakan sambungkan ke Wi-Fi dan Anda akan bisa menggunakannya. Aktifkan. Setelah diaktifkan, Anda dapat mematikan ponsel dengan menekan dan menahan tombol daya dan volume turun. Sebelum itu, sebaiknya Anda juga mencadangkan data dan menghapus akun Google di ponsel Anda. Karena membuka kunci bootloader akan secara otomatis menghapus data Anda. Sekarang Anda perlu menyiapkan kabel yang terhubung ke komputer Anda, belum ke ponsel Anda. Lalu mulai tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan, dan sambil menahannya, colokkan kabelnya. Tetap tahan terus sampai Anda benar-benar melihat layar biru yang muncul. Saya tahu dalam kasus saya ini mungkin akan ada beberapa masalah yang cukup signifikan karena port pengisian daya ponsel ini memang agak rusak parah. Saya akan coba. Jadi, mari kita ulangi, tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan, dan sambil menahannya, colokkan kabelnya. Dan jika tidak ada yang muncul, Anda juga bisa menambahkan tombol power sebentar. Tapi dalam kasus saya, ya hanya muncul ikon pengisian daya. Aku sebenarnya tidak menginginkan itu. Saya akan mencoba kabel yang berbeda, mungkin. Itu mungkin berguna. Oke, mari kita singkirkan itu. Mari kita tunggu sampai ponsel benar-benar mati. Karena Anda perlu mematikannya. Naikkan volume, turunkan volume, lalu kabelnya. Oke, ya. Anda seharusnya melihat layar ini.
Dan sekarang tekan dan tahan tombol volume naik sampai Anda melihat yang lain. Nah, dalam kasus Anda, jika bootloader Anda saat ini terkunci, jadi jika Anda belum pernah membukanya, maka sistem akan menanyakan apakah Anda ingin membukanya. Dan jika Anda ingin membukanya, jika Anda ingin melanjutkan menonton video, Anda pada dasarnya perlu mengklik tombol volume naik. Saya akan menekan tombol volume turun hanya karena bootloader saya saat ini tidak terkunci dan saya hanya bisa menekan tombol volume turun. Tetapi Golan Kasesern, jangan tertulis buka kunci bootloader, klik tombol volume atas. Maaf, saya sudah mengunci bootloader sekarang. Oke. Saya makan Minecraft menghubungi Anda kembali. Saya rasa sebentar lagi saya akan mencoba membukanya lagi. Karena sebenarnya tidak masuk akal bagi saya untuk Anda tahu. Tunggu sampai... Mari kita coba lagi. Aku akan mematikan ponselku. Saya akan membuka bootloader lagi dan kita akan melihat semuanya. Oke, kurasa aku seharusnya... Ya, jadi saya akan menekan dan menahan tombol volume naik. Oke, sekarang ponsel meminta saya untuk membuka bootloader. Jadi saya akan menekan tombol volume atas dan itu akan membuka kunci bootloader serta menghapus data ponsel. Jadi itu juga cukup penting untuk diketahui. Jika peringatan ini muncul, cukup tekan tombol power untuk melanjutkan agar lebih cepat. Ponsel akan dihapus seperti yang saya katakan, jadi prosesnya akan memakan waktu. Kita sudah bisa mulai menggunakan komputer dan melakukan beberapa hal di komputer karena kita juga akan membutuhkannya. Jadi pertama-tama kunjungi hardreset.info. Di situs web kami, Anda akan melihat tautan unduh di sini dan Anda perlu mengunduh dua hal ke komputer Anda. Ada driver Samsung yang bisa diunduh di sini. Jika Anda tidak menemukannya, cukup masukkan di kolom pencarian. Seharusnya ada gambar ini. Klik unduh, klik unduh. Saya sudah mengunduh dan menginstalnya. Saya akan menunjukkan caranya sebentar lagi. Juga dapatkan Odin. Jadi pada dasarnya ketik Odin di sini dan Anda akan melihat versinya. Versi 3.1.4.4. Klik unduh dan klik unduh lagi. Sekarang Anda perlu mendapatkan custom recovery Anda. Dan seperti yang saya katakan, ada tautan di deskripsi di bawah. Jadi saya akan segera mencarinya karena saya sudah menyimpannya di suatu tempat. Jadi tautannya ada di deskripsi di bawah ini. Pada dasarnya Anda harus melihatnya. Dan jika Anda ingin mengunduh TWRP untuk SMG 4998B, Anda bisa mendapatkan tautan tersebut dan mengunduh TWRP. Namun, tentu saja Anda bisa mendapatkan yang berbeda. Oke, mari kita mulai sekarang. Lihat apa itu S21 Ultra. Cukup salin tautannya. Dan mari kita tempel di sini. Oke, kita sudah sampai ke foldernya. Sekarang sebenarnya yang kita butuhkan untuk video ini hanyalah custom recovery. Anda tidak perlu custom ROM. Ini adalah folder berukuran 16 GB. Mari kita ambil custom recovery-nya saja. Jadi saya akan memilih folder ini. Saya tekan klik 3 titik di sini, unduh, dan saya akan mengunduhnya sebagai folder zip. Oke, bisa dilihat kita sudah memilikinya. Sementara itu, di proses ini ponselnya sudah di-reset. Jadi mari kita atur dulu dengan cepat, hanya untuk memastikan apakah bootloader kita benar-benar sudah terbuka. Lebih baik memastikan sekarang daripada nanti. Kalau semuanya berantakan, dan kadang-kadang kalau kamu membuat kesalahan di sini, akan butuh waktu cukup lama untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya, dan jika kamu belum berpengalaman, ini cukup rumit. Jadi menurut saya jauh lebih baik jika kamu langsung atur ponselnya dan lihat apakah bootloadernya sudah terbuka. Dan bagaimana cara melihat apakah bootloader sudah terbuka? Pada dasarnya kamu perlu masuk lagi ke opsi pengembang dengan terlebih dahulu pergi ke tentang ponsel, sambungkan ke Wi-Fi dulu, lalu pergi ke tentang ponsel. Klik pada nomor build.
di informasi perangkat lunak sebanyak 7 kali, dan di opsi pengembang. Kamu akan melihat OEM unlocking, seharusnya sudah aktif dan berwarna abu-abu. Itu berarti bootloadernya sekarang sudah terbuka. Sambil menunggu, mari kita install driver Samsung di komputer kita. Jadi di folder unduhan kamu bisa melihat ada Samsung USB driver untuk ponsel. Klik kanan pada file tersebut, pilih Extract All Extract, lalu klik 2 kali pada filenya, dan install file tersebut. Dan yang paling penting adalah setelah kamu menginstal driver, kamu harus merestart komputer kamu. Jika enggak, drivernya tidak akan berfungsi. Saya sudah melakukannya tadi, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Sekarang saya akan mengekstrak add-in tersebut. Jadi klik kanan padanya, ekstrak semua ekstrak. Kami memiliki add-in tersebut. Kita akan membahasnya nanti. Dan juga, mari kita ekstrak custom recovery kita. Jadi klik kanan, ekstrak semua ekstrak. Jika Anda sudah mengunduh file zip dan Anda bisa melihatnya, kami memiliki semuanya. Saya akan pergi ke TWRP saja. Saya akan menginstal TWRP. Kami juga memiliki penonaktif MetaVB. Itu juga merupakan hal yang sangat baik karena membuat semua proses menjadi lebih cepat untuk Anda. Jadi, kita akan menggunakan 2 file tersebut di video ini, tapi tentu saja kami juga membagikan Orange Fox Recovery, dan Anda juga bisa bereksperimen dengan itu jika Anda mau. Saya akan melewati akun Google, tentu saja di ponsel. Lewati semuanya pada dasarnya. Saya juga sebenarnya bisa melewati Wi-Fi dan menyambungkannya nanti karena itu akan membuat proses pengaturan jauh lebih cepat. Itu akan mengajukan lebih sedikit pertanyaan dan waktu loadingnya juga lebih singkat. Saya hanya lupa. Saya seharusnya bisa melakukan itu. Tapi mari kita lewati saja semuanya ya. Karena yang perlu kita lakukan hanya memeriksa satu hal sederhana saja. Selain itu, ponsel kita juga akan direset nanti karena setelah Anda menginstal Custom Recovery, pada dasarnya Anda perlu menghapus data di ponsel Anda lagi melalui Custom Recovery agar semuanya berfungsi. Jadi, kami terhubung ke Wi-Fi. Mari kita buka pengaturan tentang informasi perangkat lunak telepon, nomor build 7 kali. Oke, kembali opsi pengembang. Ya, kita bisa melihat bahwa fitur OEM Unlocking diaktifkan dan berwarna abu-abu. Itu bagus sekali. Kita bisa mulai. Jadi mari kita matikan ponsel kita dan sebelum itu cabut kabelnya. Tekan dan tahan tombol power dan volume bawah, matikan daya lalu matikan lagi. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita pergi ke folder add-in dan buka program dengan icon ini. Ketika program mendeteksi ponsel kita di salah satu port COM di sini, ponsel kita akan menyala sebagai persegi panjang berwarna biru. Jadi mulai secara Anda mengetahui apakah ponsel Anda sudah terdeteksi. Sekarang, tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah lagi, dan sambil menahannya colokkan kabelnya. Sekarang kali ini tekan tombol volume atas sebentar saja, jangan terlalu lama. Cukup tekan, jangan ditahan. Dan Anda bisa melihat ponsel saya sudah menyala. Sekarang sangat penting di bagian opsi, Anda menonaktifkan auto reboot dan factory reset time di sini. Ini sangat penting. Dan sekarang klik tombol API. Pada tombol API, mari kita masuk ke folder custom recovery kita. Saya akan masuk ke TWRP, pilih file TWRP-nya. Lalu untuk user data, pilih VB disabler, klik open, dan sekarang semuanya di sini sudah dimuat. Ingat untuk memastikan auto reboot dan factory reset time tidak dicentang, lalu Anda bisa klik start. Sekarang seharusnya hanya memakan waktu sebentar. Setelah selesai, kita bisa mulai dengan ponsel kita. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah tetap biarkan kabel terpasang karena kita akan masuk ke recovery. Dan yang perlu Anda lakukan adalah tekan dan tahan tombol power dan volume bawah secara bersamaan selama sekitar 7 detik sampai layar mati. Dan ketika layar sudah mati, segera pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas sambil tetap menekan tombol power dan terus tahan sampai Anda masuk ke mode recovery.
Jadi sekarang saya akan melakukannya, tekan dan tahan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati, dan setelah itu, pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas sambil tetap menekan tombol power, dan sekarang ketika logo Samsung muncul, lepaskan tombol power dan terus tekan hanya tombol volume atas. Jika tidak ada perubahan pada layar dan peringatan ini tetap muncul lebih dari 15 detik, Anda sebaiknya segera lepaskan dan tekan kembali tombol power dan volume atas, lalu terus tekan sampai Anda masuk ke layar ini. Ini adalah mode recovery kita. Dalam kasus saya, seperti yang Anda lihat, saya bahkan tidak perlu mengurangi tekanan pada tombol volume atas itu. Sekarang Anda sudah berada di recovery, tentu saja Anda masih perlu mengkalibrasi ponsel Anda sedikit. Maksud saya adalah melakukan wipe tapi Anda bisa melakukan semuanya di sini. Jika Anda memang berencana untuk menginstal custom ROM menggunakan recovery ini, maka saya sangat menyarankan untuk menonton video lain di channel kami tentang cara menginstal custom ROM. Karena video itu benar-benar akan menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan TWRP untuk menginstal custom ROM Anda. Tapi pada dasarnya itu saja di sini. Mari kita langsung ke menu wipe. Saya akan tunjukkan dengan cepat. Anda bisa masuk ke wipe, lalu format data, lalu ketikkan, ya setujui. Dan sekarang Anda bisa reboot sistem dan ponsel Anda seharusnya sudah bisa digunakan. Sekarang Anda seharusnya sudah bisa. Mari tekan tombol power untuk melanjutkan. Saya seharusnya bisa langsung menggunakan custom recovery itu. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.